Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, berjumpa lagi ya. Ini di video kedua kita hari ini. Kita ingin membahas ya terkait dengan kerusakan di mesin bubut digital ya. Jadi kami di Cirebon ini ada mesin bubut yang sudah mungkin otomatisasi atau digital dan mengalami kerusakan. Nah, sehingga perlu kita cek alarm dan error message-nya, terutama kenapa bisa terjadi kerusakan ini untuk di mesin bubut. Yuk kita lihat mesin bubut seperti apa sih yang di workshop ini mengalami kerusakan. Ya, baik teman-teman semuanya, untuk di workshop kita ini ya, workshop di BLK ini ada mesin dengan tipe Gedeweiler ya. Nah, dan di sini sudah tertera RPM secara digital ya, artinya penggeraknya itu sudah menggunakan mungkin dengan drive ya, dengan pemrograman atau dengan motor drive ya. Jadi ini kerusakannya adalah pada saat kita nyalakan ya, kita on ya, ini on, posisi on. Nah, posisi on, dan kita tekan tombol power. Nah, kemudian kita putar spindle, dia tidak mau berputar ya. Ini spindlenya tidak mau berputar guys ya, untuk mesin di depan atau di nomor 1 ini. Nah, setelah kita cari kerusakan ya, kita bongkar di sininya kemarin guys. Di sini kita bongkar, kita buka. Ada kabel yang putus di kabel sensornya, sensor spindle. Nah, kemudian setelah kita solder ya, kita sambung, ternyata masih belum berputar ya, masih belum berputar ya. Penyebabnya kemarin mungkin salah seorang pemakai atau user yang belum paham cara mengoperasikan mesin ini ya, sehingga mereka hanya main-main untuk mencoba ya, sehingga terjadi kerusakan seperti ini. Nah, jadi kita lihat penggeraknya dulu guys ya. Kita lihat di belakangnya seperti apa komponen-komponennya, sehingga spindle ini bisa berputar. Nah, jadi kalau kita putar tuas spindle ini ke kanan maupun ke kiri, dia tidak ada pergerakan ya. Nah, yuk kita lihat komponen apa saja sih untuk menggerakkan spindle ini. Oke, kita menuju ke belakang mesin guys ya, kita menuju ke belakang mesin. Nah, ini kalau kita buka di belakang mesin akan terjadi rangkaian seperti ini, akan terlihatnya. Nah, ini adalah micro drive, atau ini drive motor servo motor untuk penggerak spindlenya ya, dan itu adalah trafonya ya kan. Nah, kemudian ini rangkaian kontaktornya, rangkaian kabelnya ya, itu ada di sini. Nah, di sini mungkin terjadi kerusakan ya guys kalau kita hand on ya. Nah, dia berputar cuman tidak normal, dan ada terjadi warning di sini ya, terjadi warning kalau kita hand on kan. Kalau kita off, kita reset ya, dia akan berhenti ya. Ini ada tombol off, reset, kemudian ada tombol hand on, kemudian ada auto on. Nah, kalau secara normal itu kita auto on kan, kemudian kita putar tuas spindlenya, akan berputar secara auto, secara otomatis. Nah, itu secara auto. Kalau kita off, kita reset, berarti dia akan berhenti atau kita off kan. Dan ini adalah secara manual, hand on. Nah, ini berputar secara tidak normal ya, bisa kita lihat di spindle di sini. Nah, ini dia berputar tapi tidak normal guys ya.
kayak geretek gitu loh. Nah, ini mungkin terjadi kerusakan di bagian motor, nah sehingga dia ini akan ini secara tiba-tiba berhenti guys, teman-teman semua. Jadi ini berhenti, kemudian terjadi alarm merah, kedip-kedip merah ngebling, ya kan, alarm merah, dan ini simbolnya adalah AL13 ya, AL13 alarm message-nya di microdrive VLT ini guys. Jadi mereknya VLT microdrive. Ini alarm AL13 terjadi message atau alarmnya, dan ini kedip-kedip lampu merah atau alarm guys. Nah, itu jadi kerusakan di bagian microdrive-nya atau mungkin dari sensor motor penggeraknya. Nah, ini kita bisa reset sehingga normal kembali. Nah, kita reset. Kalau mau jadi harus dimatikan ya ini. Makanya ini kayak ada kerusakan di bagian alarmnya ini ya, sehingga tidak mau. Nah, ini guys ya, kerusakan di bagian microdrive atau mungkin sensornya belum dicek. Nah, ini harus dicari tahu kerusakannya di bagian mana. Nah, ini penggerak dari mesin bubutnya harus kita ketahui di mana kerusakannya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan atau mengganti partnya yang sudah rusak ya guys ya. Nah, ini kalau belum kita off kan dia akan terus alarm guys. Ya, kalau belum kita off kan itu akan terus alarm. Oke guys ya, jadi itu kerusakan yang terjadi di mesin bubut kita ini yang depan ya. Nah, jadi boiler ini, sehingga ini belum kita bisa pakai ya. Jadi harapannya bahwa sebelum kita pakai mesin ini, kita harus paham dulu fungsi-fungsi dari pada tombol-tombol yang ada di sini ya. Kita tidak sembarang menggunakan, tapi harus ada pelatihannya, ada penjelasannya dari instruktur, ada pendampingnya begitu guys ya. Jadi ada pendampingnya, ada instruktur yang menjelaskan, baru kemudian kita paham dalam mengoperasikan ya guys ya. Nah, itu ya untuk sekedar pengalaman, pengetahuan bagi teman-teman semuanya yang belum bisa ya, jangan sekali-kali menggunakan. Nah, itu harus ada pendampingan dan ada pengetahuan ya, karena setiap mesin itu berbeda penanganannya, berbeda operasionalnya gitu guys ya. Teman-teman semuanya perlu dipahami ya. Jadi harapannya adalah bahwa teman-teman semuanya sudah mengantongi sertifikat kompetensi mesin bubut dulu ya. Mesin bubut terutama di BLK sendiri, karena mesin bubut itu beda-beda gitu, beda-beda, sehingga harus paham fungsi-fungsi dari tombol ini, tidak asal pakai. Nah, kalau sudah mengikuti pelatihan di mesin bubut, sudah paham cara mengoperasikannya, baru nanti akan kita izinkan, kita perbolehkan untuk menggunakan ya mesin bubut di BLK ya. Kalau belum mengikuti pelatihan, belum bisa ya, belum sanggup untuk menggunakan mesin ini ya. Beda ya, beda, setiap produk, setiap mesin itu beda-beda ya gitu. Itu saja guys ya teman-teman semuanya ya, tolong dipahami ini ya, untuk keselamatan, terutama keselamatan dan keawetan mesin ya. Kalau ada yang kerusakan begini, siapa yang tanggung jawab ya kan, siapa yang akan memperbaiki. Nah, ini kami juga bingung, saya sebagai instruktur di sini terjadi kerusakan ya kan, siapa yang mau tanggung jawab ini kalau seperti ini. Nah, ya, jadi teman-teman harus paham nih ya, sebelum menggunakan harus
tahu dulu ya fungsi daripada tombol-tombol ini, karena beda setiap mesin ya, tidak asal pakai, tidak asal pinjem ya. Seperti halnya kamu menggunakan atau memakai motor orang, motor listrik misalnya, kita nggak tahu nih tombol apa, kita nggak tahu nih, kita bisa memakai, kita jalan karena kita bisa biasa menggunakan motor ya kan. Kalau kita menggunakan mesin sepeda listrik misalnya, ya kita tidak harus paham dulu nih cara mengoperasikannya. Ya itu guys, teman-teman semuanya, tolong dipahami ya untuk pengetahuan etika kerja kita dalam di lapangan atau di workshop. Itu semoga bermanfaat ya. Tetap semangat ya guys untuk perbaikan, perawatan, dan upgrade kompetensi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.